Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas mengenai topik kita pada hari ini, yaitu PIN Polio atau Pekan Imunisasi Nasional Polio atau yang biasa kita sebut juga sebagai pemberian vaksin nih. Nah, tapi kita juga sudah kehadiran nih yang akan membahas secara detail. Ada Dokter Elsa. Halo dokter. Halo, dan juga kita sudah kehadiran Kak Agung nih, selaku promosi kesehatan juga nih. Nah, tapi mungkin sebelum itu, mungkin masyarakat juga masih banyak pertanyaan nih mengenai penyakit polio. Apa sih polio itu dokter? Boleh dijelaskan? Iya, jadi sebenarnya itu yang kita sangat takuti ya, penyakit polio ini. Karena sampai sekarang pun penyakit untuk polio ini dia belum ada obatnya. Memang dianya itu memang menimbulkan kecacatan seumur hidup, bisa dibilang seperti itu ya, atau mungkin masyarakat awam bilangnya lumpuh layu. Jadi sebenarnya penyakit polio ini dia disebabkan oleh virus. Nah, virus polio, jadi nanti ada macam-macam virus polio, ada strain 1, strain 2, strain 3, seperti itu. Jadi dengan pemberian vaksin ini adalah untuk mencegah virus-virus itu ya. Nah, mungkin juga ada pertanyaan nih untuk Kak Agung mengenai penyakit polio ini kan cukup berbahaya nih. Tapi seperti apa sih mungkin kesadaran masyarakat atau mungkin ibu-ibu muda dalam pemberian vaksin ini sendiri? Oke, baik Mbak Afifa. Ini sebenarnya untuk yang kesadaran dari orang tuanya belum 100% ya dok ya, karena masih terkhususnya kami petugas dari Paskes pelayanan tingkat pertama atau Puskesmas bersama dokter Elsa juga. Jadi ini salah satu tantangan terberat kami yang selalu tidak berhenti dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan edukasi betapa pentingnya vaksin. Dan tetap terjadi penolakan di antara beberapa dari ibunya atau bapaknya, atau itu dari anaknya udah sekolah atau belum, misalnya di TK atau di posyandu, tetap ada yang penolakan. Tapi balik lagi ini kepercayaan dari orang tuanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan, karena kan ya balik lagi ini walaupun kita sudah memaksa atau kita sudah melakukan sweeping nih, walaupun misalnya kita di posyandu tidak diberikan vaksin, kita petugas puskesmas biasanya melakukan kunjungan rumah atau sweeping. Tapi kalau tetap jadi penolakan, ya udah berarti kita bikin atau hitam di atas putih. Jadi kita ada perjanjian gitu bahwasannya orang tuanya memang tidak mau diberikan vaksin. Baik, jadi memang belum 100% ya Kak ya, masih banyak sekali nih ibu-ibu muda yang tidak aware sama vaksin ini. Nah, ini nanti kita akan bahas pemirsa seperti apa, mungkin setelah ada penjelasan apakah akan ada nih timbul kesadaran gitu ya untuk membawa anaknya untuk vaksin. Baik, boleh dokter Elsa untuk menjelaskan? Oke, kita ke slide ya. Jadi harapannya hari ini setelah pemirsa TVRI di rumah menyaksikan Dokter Kito hari ini udah bisa nih berbondong-bondong ke puskesmas untuk yang mencari informasi tentang Pekan Imunisasi Nasional Polio ya. Memang vaksinnya kalau untuk program yang sekarang khusus vaksin yang polio aja. Tapi jangan salah, dianya ini adalah vaksin polio yang khusus ya, NOPV 2 ya, memang untuk virus yang polionya yang khusus yang kedua. Nah, dosis dia nanti ada bertahap, ada 2 tahap, dosis pertama dengan dosis kedua ya. Dosis pertama sudah diselenggarakan kemarin hari pertamanya, yaitu tanggal 23 sampai 29 Juli ya. Nah, untuk dosis keduanya tanggal 6 Agustus sampai 12 Agustus 2024. Semua puskesmas dia menyediakan untuk PIN polio ini, menyelenggarakan gratis ya, gratis. Jangan takut misalnya BPJS-nya nggak di puskesmas itu begitu ya, atau nggak punya BPJS, nggak masalah, nggak ada persyaratan khusus bahwa yang mendapatkan vaksin atau PIN polio ini adalah yang harus mempunyai BPJS atau vaskesnya harus di puskesmas tersebut. Enggak ya. Dan untuk anaknya yang masih di sekolah, pokoknya 0 sampai usia
7 tahun 11 bulan 29 hari. Pokoknya belum tepat 8 tahun segera minta ya. Atau yang sudah sekolah anaknya entah di PAUD, TK, SD seperti itu, tolong ditanyakan ke pihak sekolahnya. Apakah pihak sekolahnya itu memfasilitasi pihak puskesmas untuk datang pemberian PIN polio ini atau vaksin polio ini. Baik, berarti artinya sekarang masih bisa ya dok ya? Masih bisa, karena dia 2 dosis, jadi jangan terlambat ya. Nanti takutnya udah masuk ke dosis 2, karena dianya ada jarak tertentunya ya, pemberian dosis 1 sama dosis 2. Oke, ini ya, polio tidak bisa diobati seumur hidup, belum ada obatnya sama sekali ya. Ini sudah lama sebenarnya penyakitnya, sudah ada di tahun 1950-an ya, dengan penyakit ini sampai sekarang 2024 belum ada obat yang memang khusus mengobati polio ini ya. Bisa dilihat gambarnya kurang lebih orang yang anak-anak khususnya ya, yang paling sering itu yang terkena polio nanti jadinya seperti itu. Dia ada kecacatan yang reversible atau seumur hidup, irreversible yang seumur hidup ya. Oke, jadi kenapa sih kita itu memang dibuatkan pemerintah untuk PIN polio ya? Ini mungkin latar belakangnya. Karena sebenarnya di tahun 1960 ya, kita bicara 1960 sudah ada nih vaksin polio yang mungkin ibu-ibu udah ada di kartu imunisasi anaknya, itu adalah imunisasi dasar. Sebenarnya sudah ada di tahun 1960 udah mulai vaksin polio untuk semua anak Indonesia. Dan alhamdulillahnya WHO sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang bebas polio di tahun 2014. Ya, di tahun 2014 Indonesia sudah bebas polio. Seharusnya hari ini kita harusnya bebas polio ya. Tetapi apa yang terjadi pada waktu kita terkena pandemi COVID-19, terjadi penurunan cakupan imunisasi rutin. Karena keterbatasan gerak kita dulu ya, tidak ada kunjungan ke posyandu, keterbatasan juga pelayanan puskesmas seperti itu. Jadi cakupannya, penurunan cakupan imunisasi ya, sekitar 80%. Nah, tahun 2022 atau 2022 kalau nggak salah, terjadilah kasus pertama kali di Aceh. Seorang anak 7 tahun terkonfirmasi positif polio. Nah, karena kita dulunya 2014 sudah bebas polio, satu kejadian aja berarti sudah menjadi kejadian luar biasa. Benar sekali. Nah, di tahun 2023 kita kecolongan lagi, ternyata ada 2 kasus ya di Jawa, di Pulau Jawa, itu kasus polio lagi. Makanya dengan adanya kasus-kasus seperti itu, pemerintah mengadakan adanya PIN polio khusus. WHO juga ya, WHO juga memberikan support untuk pemberian vaksin polio ini. Nah, karena nih cuma 1 anak lumpuh saja kok heboh banget seperti itu ya, pakai istilah KLB pula, dan kasusnya jauh di Aceh sana ya. Nah, hati-hati, 1 kasus yang terdeteksi sama dengan 200 anak terinfeksi ya. Ini perbandingannya. Nah, ini piramidanya ya, bisa dilihat di sini piramidanya. Jadi 191 tidak bergejala tapi menularkan virus ke orang lain ya, 8 terkena meningitis, radang selaput otak dan sumsum tulang, 1 lumpuh cacat seumur hidup, 5% meninggal karena rusaknya otot pernafasan. Baik, ini karena tidak divaksin tadi ya dok Ya. Nah, ini ada kata-kata bisa menularkan virus ke yang lain, itu maksudnya seperti apa tuh dok? Iya, jadi karena dia virus ya, dia jadi sifatnya sama kayak virus yang lain ya. Kita virus flu seperti itu, dia memang menular ke yang lainnya. Tetapi kalau untuk yang virus polio ini, dianya penularannya melalui feko oral. Nanti ada di slide selanjutnya seperti itu ya. Nah, balik lagi memang prinsip virus, dia akan menyerang orang-orang dengan imunitas yang rendah. Jadi bisa saja seperti 191 orang ini dia sudah terinfeksi virus, tapi hanya saja mungkin imunitasnya lebih baik, jadi dia tidak bergejala, tetapi dia menularkan ke orang lain tetap seperti itu. Baik dokter, mungkin ditahan lagi nih, kita akan menjelaskan setelah jeda pariwo berikut ini, tetap di Dokter Kita.